Resep pertama, sup daging babi dengan herbal-herbal Cina yang dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga kehangatan suhu tubuh. Dan sup ini sangat cocok dikonsumsi pada saat suhu cuaca di bawah 15 derajat. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, secukupnya kayu cendana, bahasa kantonisnya pakge, secukupnya akar cendana, bahasa kantonisnya tongsam, umbi Cina kering, bahasa kantonisnya waisan, akar yuzu, bahasa kantonisnya yokcok. Aku menggunakan sekitar 1 genggam, 1 sendok makan buah goji berry kering, bahasa kantonisnya keici, secukupnya kelengkeng kering, bahasa kantonisnya longan yok, kulit jeruk kering, bahasa kantonisnya kobe, 1 genggam bunga lili kering atau baihe, bahasa kantonisnya pakhap, 1 genggam biji teratai merah, bahasa kantonisnya hong linci. Dan untuk daging aku menggunakan daging babi, bisa diganti ayam putih ataupun ayam hitam. Nah oke, untuk bahan-bahan kering seperti pakge, tongsam, waisan, yokcok, pakhap, dan linci kering dicuci yang bersih dulu, dan setelah dicuci bersih direndam minimal 1 jam agar bahan-bahan kering ini sedikit melunak ya. Dan nanti air rendamannya bisa diikut sertakan pada sup. Untuk kulit jeruknya direndam terpisah dan setelah lunak kerok bagian dalam dan bagian luar kulit jeruk dicuci bersih baru kemudian bisa digunakan. Untuk buah goji berry kering dan kelengkeng keringnya cukup dicuci bersih saja ya. Nah oke, sebelum kita mulai merebus supnya seperti biasa dagingnya kita rebus dulu sebentar. Merebus seperti ini bahasa kantonisnya dijutso ya sahabatku. Dan pada saat merebus daging ini usahakan air dingin masuk ya. Rebus sampai airnya mendidih dan mengeluarkan busa seperti nampak pada video. Kemudian dicuci bersih dan daging pun siap untuk digunakan. Selanjutnya rebus air sesuai dengan kebutuhan dan setelah air mendidih tinggal dimasukkan saja semua bahan kecuali buah goji berry. Untuk buah goji berry-nya kita masukkan di akhir 10 menit sebelum kita matikan kompor ya. Nah oke, supnya kita tunggu sampai mendidih dulu. Dan setelah supnya mendidih baru kita hitung waktunya. Rebus sup sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Rebus menggunakan api besar selama kurang lebih 15 menit. Dan selebihnya kita kecilkan api di api sedang cenderung kecil saja ya. Dan setelah direbus sekitar 2 jam hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan buah goji berry-nya. Lanjut direbus lagi sekitar 10 menit. Dan setelah saya rebus kembali selama 10 menit hasilnya seperti ini. Supnya sudah sangat kental sekali ya sahabatku. Dan terakhir tinggal tambahkan garam saja sebagai perasa. Untuk garamnya dikira-kira disesuaikan dengan selera ya. Maka sup penambah imun di musim dingin dari daging dan herbal-herbal Cina siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep yang kedua, sup jagung, wortel, jamur salju, umbi Cina kering, dan bahan-bahan herbal tambahan lainnya. Jamur salju dan umbi Cina kering dipercaya bisa menjaga kelembapan kulit. Kulit jeruk dipercaya bisa mengusir masuk angin dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Nah, langsung saja ke review bahan dan cara membuatnya. 1 buah jagung, bahasa kantonisnya yatdiu sukmai, lebih juga boleh. 1 buah wortel, bahasa kantonisnya honglopa. Daging babi aku menggunakan cuicin, diganti daging ayam juga boleh. Dan untuk bahan herbalnya di sini ada jamur salju, bahasa kantonisnya sweet yi, umbi Cina kering, bahasa kantonisnya waisan,
3 butir kurma kering bahasa kantonisnya maco, dan beberapa lembar kulit jeruk kering bahasa kantonisnya Kobe. Dan untuk bahan herbal selanjutnya di sini ada biji aprikot pahit dan manis bahasa kantonisnya lampak hang. Lanjut untuk bahan-bahan kering seperti waisan dan kurma kering dicuci yang bersih dan direndam dulu. Untuk jamur saljunya direndam terpisah karena ada kemungkinan ada pasirnya. Rendam sampai jamur saljunya mengembang, kemudian dicuci yang bersih dan dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil. Kulit jeruk direndam terpisah, rendam sampai melunak, kemudian bersihkan bagian dalam dan bagian luar kulit jeruknya, baru kemudian kulit jeruk pun siap untuk digunakan. Wortel dan jagungnya cukup dipotong seperti ini saja. Dan sebelum lanjut merebus sup seperti biasa, dagingnya kita rebus dulu sebentar, atau dalam bahasa kantonis namanya dijutsoy. Rebus sampai airnya mendidih atau mengeluarkan busa seperti nampak pada video. Kemudian daging dicuci yang bersih, maka daging pun siap untuk dibuat sup. Dan setelah semua bahan siap, langkah selanjutnya rebus air sesuai dengan kebutuhan. Aku menggunakan sekitar 3 liter air dan kita tunggu airnya mendidih dulu. Setelah mendidih tinggal dimasukkan saja semua bahan. Dan setelah semua bahan masuk, kita tunggu supnya sampai mendidih dulu. Dan setelah sup nampak mendidih, baru kita hitung waktunya. Rebus sup sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. 15 menit di awal gunakan api besar dan selebihnya kecilkan api di api sedang cenderung ke kecil saja ya. Dan setelah direbus selama 2 jam hasilnya seperti ini. Terakhir tambahkan garam sebagai perasa. Untuk garamnya disesuaikan dengan kebutuhan. Maka sup jagung, wortel, jamur salju, waisan kering, dan bahan-bahan herbal Cina lainnya siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep ketiga, sup herbal dari page tongsam, daging dan bahan-bahan herbal tambahan. Yang seperti kita ketahui, page dan tongsam mempunyai banyak manfaat. Salah satunya menjaga kehangatan suhu tubuh sehingga sup ini sangat cocok dikonsumsi di musim dingin. Nah, langsung saja ke review bahan dan bagaimana caraku membuatnya. Bahan pertama yang dibutuhkan daging. Di sini aku menggunakan daging babi, cuicin, bisa juga menggunakan sauyuk, saisikwat, baikwat, dan yang lain-lain. Boleh juga ditambahkan ayam, atau kalau tidak menggunakan daging, bisa menggunakan ayam putih ataupun ayam hitam. Bahan selanjutnya ini daging babi yang diasinkan, bahasa kantonisnya fodoy. Kalau tidak ada bisa di-skip. Lalu bahan selanjutnya di sini ada siput laut yang kering, bisa juga menggunakan yang fresh. Ini bahasa kantonisnya lodao, bisa juga menggunakan lobin ya, atau dagingnya. Nah, oke, untuk bahan herbalnya di sini ada kayu cendana, bahasa kantonisnya page, akar cendana, bahasa kantonisnya tongsam, umbi Cina kering, bahasa kantonisnya waisan, kacang rubah, bahasa kantonisnya sisat, ada juga yang menyebutnya jisat, kurma hitam, bahasa kantonisnya lamco, dan buah goji berry kering, bahasa kantonisnya keici. Dan untuk semua bahan-bahan herbal ini kita cuci bersih dulu. Untuk buah goji berry-nya kita cuci terpisah ya. Dan setelah dicuci yang bersih, bahan-bahan herbal ini direndam minimal 1 jam, dan untuk air rendamannya nanti bisa kita sertakan di sup. Seperti biasa, sebelum daging dibuat sup, dagingnya kita rebus dulu sampai mendidih dan mengeluarkan busa. Merebus seperti ini,
bahasa Kantonisnya dijutso ya sahabatku. Nah, rebus sampai mengeluarkan busa seperti ini, kemudian daging diangkat dan dicuci yang bersih, maka daging pun siap untuk digunakan. Lanjut, rebus sekalian siput lautnya, karena ini bahan kering, direbus kurang lebih 10 menit ya. Masukkan juga babi asinnya. Untuk babi asin direbus sekitar 1 menit saja, kemudian diangkat dan dicuci yang bersih. Dan kalau kita menggunakan siput laut yang masih fresh juga harus direbus dulu ya sahabat. Nah, siput laut ini setelah direbus sekitar 10 menit dicuci yang bersih, maka siput laut pun siap untuk dibuat sup. Dan setelah semua bahan telah disiapkan, langkah selanjutnya kita mulai merebus air. Karena sup ini merebusnya lama ya sahabat, jadi semua bahan aku masukkan dulu sambil menunggu airnya mendidih, kecuali buah goji berry. Untuk goji berry-nya kita masukkan di akhir setelah sup mendekati matang. Oh iya, untuk takaran airnya aku menggunakan 3 liter atau disesuaikan dengan kebutuhan dan banyak sedikitnya bahan ya sahabat. Nah oke, ini airnya kita tunggu sampai mendidih dulu, dan setelah mendidih rebus sup kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam, dan di 15 menit pertama gunakan api besar, selebihnya kecilkan api, di api sedang cenderung ke kecil saja ya sahabat. Dan setelah direbus sekitar 2,5 jam hasilnya seperti ini. Terakhir masukkan buah goji berry-nya dan rebus lagi sekitar 10-15 menit. Tambahkan garam sebagai perasa, maka sup herbal musim dingin dari page tongsam dan daging siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep keempat, sup jamur morsela, daging, wortel, dan beberapa herbal tambahan sebagai pelengkap. Jamur morsela ini mempunyai banyak manfaat, salah satunya menjaga kelembapan kulit. Seperti yang kita ketahui, musim dingin kulit pasti kering dan pecah-pecah ya sahabat. Nah, yuk langsung saja kita ke review bahan dan caraku membuatnya. Bahan pertama yang dibutuhkan sudah pasti daging, aku menggunakan cicin, dan ini adalah jamur morsela ya sahabat, bahasa Kantonisnya Yongdo-guan. Dan jamur ini sekarang banyak kita jumpai di pasar, di Yokfong, atau di toko-toko yang biasa berjualan obat-obatan herbal kering. Dan bahan selanjutnya ada wortel, bahasa Kantonisnya Honglopak, dan untuk herbal-herbal tambahannya di sini ada umbi Cina kering, bahasa Kantonisnya Waisan, kurma merah, bahasa Kantonisnya Hongco, kelengkeng kering, bahasa Kantonisnya Longanyo, kurma kering, bahasa Kantonisnya Maco, dan buah goji berry kering, bahasa Kantonisnya Keiji. Nah, pertama-tama cuci bersih kurma kering dan waisan atau umbi cinanya, bilas sampai 2-3 kali, dan setelah nampak bersih, rendam dulu kedua bahan kering ini minimal 1 jam agar kedua bahan kering ini sedikit melunak. Dan untuk jamur morelnya dicuci yang bersih, bilas sampai 2-3 kali agar kotoran yang menempel pada jamur bisa hilang. Dan pada saat mencuci jamur morsela ini tidak usah diperas ya sahabat, agar vitaminnya tidak hilang. Cukup dicuci yang bersih saja, kemudian ditiriskan. Untuk kurma merah cukup dibuang biji-biji buahnya saja, dan untuk kelengkeng kering dan buah goji berry cukup dicuci yang bersih saja. Daging dan wortelnya dipotong sesuai dengan selera. Lanjut, sebelum merebus sup, dagingnya kita rebus dulu sebentar. Usahakan air dingin masuk. Setelah mendidih airnya, daging bisa kita angkat dan cuci yang bersih, maka daging pun siap untuk digunakan.
Langkah selanjutnya, rebus air sesuai dengan kebutuhan. Aku menggunakan 3 liter air dan setelah air mendidih tinggal dimasukkan saja semua bahan kecuali buah goji berry. Untuk buah goji berry-nya kita masukkan di akhir ya. Nah oke, kita tunggu dulu sampai supnya mendidih. Dan setelah mendidih baru kita hitung waktunya. Rebus sup kurang lebih 2 jam. 15 menit di awal gunakan api besar dulu dan selebihnya kecilkan api di api sedang cenderung ke kecil saja. Dan setelah direbus selama 2 jam hasilnya seperti ini, tinggal masukkan saja buah goji berry-nya, kemudian kita rebus lagi sekitar 10 menit. Terakhir tinggal tambahkan garam saja sebagai perasa, maka sup jamur morsela, daging, wortel, dan herbal-herbal Cina siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep kelima, sup page, tongkway, daging, dan kacang-kacangan. Sup ini cocok untuk musim gugur dan musim dingin. Nah, langsung saja ke review bahan dan bagaimana caraku membuatnya. 1 genggam kacang koro lurik, bahasa kantonisnya Hong Fatao. 1 genggam kacang kenari, bahasa kantonisnya Hapto. 1 genggam ginseng wanita, bahasa kantonisnya tongkway. Kalau nggak ada untuk bahan yang ini bisa di skip. 2 butir kurma kering, bahasa kantonisnya matcho. Kayu cendana, bahasa kantonisnya page, dan untuk kayu cendana aku gunting menjadi beberapa bagian. Nah oke, untuk bahan-bahan kering ini kita cuci bersih dulu, bilas minimal 2-3 kali sampai terlihat airnya bening dan bersih. Dan setelah dicuci bersih, rendam bahan-bahan kering ini menggunakan air yang bersih, rendam minimal 1 jam, dan air rendamannya nanti bisa sekalian dibuat sup ya. Dan untuk bahan selanjutnya, kulit jeruk kering, bahasa kantonisnya kobe, ini kita rendam dulu sampai lunak, kemudian dicuci yang bersih. Bahan selanjutnya setengah kilogram kacang kastanye, bahasa kantonisnya leci, menggunakan lebih juga boleh. Lalu untuk daging aku menggunakan daging kesukaan majikanku ya, yaitu daging babi. Untuk daging bisa diganti daging ayam putih ataupun ayam hitam, bisa juga menggunakan kepala ikan. Dan sebelum kita mulai memasak sup, seperti biasa dagingnya kita rebus dulu sebentar. Dan istilah seperti ini bahasa kantonisnya dijutso ya sahabatku. Nah ini aku menggunakan sai sikwat, boleh juga menggunakan jujin ataupun sauyuk ya, disesuaikan dengan selera saja. Pada saat merebus usahakan air dingin masuk, rebus sampai airnya mengeluarkan busa atau sampai airnya mendidih, kemudian diangkat dan dicuci yang bersih. Maka daging pun siap untuk dibuat sup. Selanjutnya rebus air sesuai dengan kebutuhan. Di sini aku menggunakan sekitar 3 liter air dan kita tunggu sampai airnya mendidih dulu. Dan setelah airnya mendidih tinggal dimasukkan saja semua bahan. Dan setelah semua bahan masuk, kita tunggu air kembali mendidih untuk kali kedua. Dan setelah airnya mendidih, tinggal direbus saja supnya kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah. Gunakan api besar dulu sekitar 15 menit. Selebihnya kecilkan api, di api sedang cenderung kecil saja dan direbus lagi kurang lebih 2 jam. Dan setelah direbus 2 jam, hasilnya seperti ini. Dan ini supnya sudah kental banget, biar rasanya lebih enak. Terakhir tinggal tambahkan garam saja sebagai perasa ya. Untuk garamnya disesuaikan dengan selera. Maka sup dari daging, kacang-kacangan, dan herbal Cina siap untuk dihidangkan.
Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep ke-6, sup dari fresh waisan, akar yuzu, wortel, daging, dan bahan-bahan herbal tambahan. Sup ini juga cocok sekali dikonsumsi di musim dingin. Nah, yuk sahabatku, langsung kita ke review bahan dan bagaimana caraku membuatnya. Bahan pertama yang perlu disiapkan, umbi Cina segar, bahasa kantonisnya Sansin Waisan. Untuk banyak sedikitnya disesuaikan dengan kebutuhan. Bahan selanjutnya wortel, bahasa kantonisnya Hong Lopak. Dan untuk bahan herbalnya di sini ada kurma merah, bahasa kantonisnya Hongco, buang biji-biji buahnya. Bahan herbal selanjutnya akar yuzu, bahasa kantonisnya Yokcok. Aku menggunakan sekitar 1 genggam. Lanjut siapkan juga beberapa slice jahe dan sekitar 1 sendok makan buah goji berry kering, bahasa kantonisnya keici. Dan untuk dagingnya opsional, aku menggunakan daging babi yang namanya sai sikwat. Bisa juga menggunakan cicin, cikwat, sauyok. Bisa juga diganti dengan daging ayam, disesuaikan dengan selera saja. Langkah selanjutnya kupas umbi Cina, dan tips mengupas umbi Cina agar tidak gatal di tangan silakan menggunakan sarung tangan seperti ini ya. Karena getah daripada umbi Cina ini bisa menimbulkan alergi di kulit bagi yang kulitnya sensitif. Dan untuk membeli wortelnya, usahakan yang masih fresh atau yang masih ada tanahnya ya sahabat, agar nanti hasil dari supnya lebih enak dan manis. Selanjutnya, potong umbi Cina dan wortel sesuai dengan selera. Aku memotongnya menyerong seperti pada video ya. Dan seperti biasa, sebelum mulai merebus sup, untuk dagingnya kita rebus dulu sebentar. Proses seperti ini kalau di dalam bahasa kantonis namanya dijutso ya sahabatku. Nah oke, rebus sampai airnya mendidih atau mengeluarkan busa seperti ini, kemudian dagingnya bisa dicuci yang bersih, maka daging pun siap untuk dibuat sup. Langkah selanjutnya, siapkan air sesuai dengan kebutuhan. Aku menggunakan 3 liter air dan tunggu sampai airnya mendidih dulu ya sahabat. Dan setelah air terlihat mendidih, tinggal dimasukkan saja semua bahan kecuali buah goji berry. Karena untuk buah goji berry-nya tidak usah direbus terlalu lama ya sahabat, cukup direbus 10 menit saja. Nah oke. Sekarang kita tunggu sampai supnya mendidih dulu. Dan setelah terlihat supnya mendidih, tinggal kita hitung waktunya. Rebus sup kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah. Menggunakan api besar sekitar 15 menit. Selebihnya kecilkan api, di api sedang cenderung kecil saja. Dan setelah direbus selama 2 jam hasilnya seperti ini. Terakhir tinggal masukkan buah goji berry, tambahkan pula garam sebagai perasa. Untuk garamnya disesuaikan dengan selera ya sahabatku. Kemudian kita rebus lagi sup selama 10 menit. Maka sup potong dari fresh waisan, wortel, herbal Cina, dan daging ala Chinese siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, semoga bisa menginspirasi. Resep ke-7, sup dari lobak hijau, wortel, jagung, ayam, dan bahan-bahan herbal tambahan yang rasanya super gurih. Nah yuk sahabatku, langsung saja kita ke review bahan dan bagaimana caraku membuatnya. Bahan-bahan yang perlu disiapkan di sini ada lobak hijau, bahasa kantonisnya jeng lopak. Untuk banyak sedikitnya bahan disesuaikan dengan kebutuhan. Bahan selanjutnya wortel, bahasa kantonisnya Hong Lopak, jagung manis, bahasa kantonisnya sukmai. Selanjutnya untuk bahan herbalnya di sini ada biji aprikot pahit dan manis, bahasa kantonisnya lampahang. Kulit jeruk kering, bahasa kantonisnya kobe.
Kurma kering bahasa kantonisnya maco aku menggunakan 4 biji. Umbi Cina kering bahasa kantonisnya waisan. Dan untuk daging aku menggunakan ayam yang bagian ceker dan bagian paha. Boleh juga menggunakan balungan ayam atau menggunakan daging babi juga bisa. Seperti sauyuk, baikwat, cikwat, cicin, dan lain-lain ya. Nah, ini untuk ceker ayamnya dibuang kuku-kukunya, dan untuk bagian paha juga dibuang kulitnya. Selanjutnya untuk bahan-bahan kering seperti kurma merah, lampahang, dan waisan kita cuci bersih dulu. Bilas minimal 2-3 kali sampai terlihat bahan-bahannya benar-benar bersih. Kemudian kita rendam dulu, dan untuk air rendamannya nanti bisa kita masukkan ke dalam sup ya. Dan untuk kulit jeruknya direndam secara terpisah. Setelah nampak melunak, kerok bagian dalam dan luar kulit jeruk kemudian dicuci bersih, maka kulit jeruk pun siap untuk digunakan. Wortel dipotong menyerong atau disesuaikan dengan selera. Demikian juga lobak hijaunya atau jenglopak dipotong menyerong juga. Demikian juga jagung manisnya, dan memotong seperti ini dalam bahasa kantonis namanya jityat kau-kau ya sahabat. Dan untuk ceker ayam dan paha ayam yang sudah dicuci bersih sebelum dibuat sup, kita rebus dulu sebentar. Pada saat merebus, usahakan air dingin masuk. Rebus sampai airnya mengeluarkan busa atau airnya mendidih. Dan merebus seperti ini di dalam bahasa kantonis namanya dijutsoy ya sahabatku. Nah oke. Setelah terlihat nampak seperti ini, kita matikan kompor, cuci bersih ceker ayam dan paha ayamnya, maka ceker ayam dan paha ayam siap untuk dibuat sup. Selanjutnya, siapkan air sesuai dengan kebutuhan. Aku menggunakan sekitar 3 liter air. Tunggu sampai airnya mendidih dulu. Dan setelah air nampak mendidih, tinggal dimasukkan saja semua bahan. Dan setelah semua bahan masuk, tinggal kita tunggu lagi sampai supnya mendidih untuk kali kedua. Dan setelah nampak mendidih, tinggal kita hitung waktunya. Rebus sup selama 2 jam sampai 2 jam setengah. Gunakan api besar selama 15 menit dan selebihnya kecilkan api di api sedang cenderung kecil saja. Dan setelah 2 jam hasilnya seperti ini, terakhir tinggal tambahkan garam saja sebagai perasa. Maka sup podong dari lobak hijau, wortel, jagung, ayam, dan herbal Cina siap untuk dihidangkan. Silahkan dicoba ya sahabatku, ini rasanya enak dan gurih banget. Semoga bisa menjadi rekomendasi sup podong harian buat sahabatku sekalian. Jangan lupa like-nya, subscribe, share, dan tunggu video-video aku selanjutnya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.